Hai chess lovers, di video kali ini kita akan bersedih karena kalian akan lihat permainan terakhir Magnus Carlsen sebagai juara dunia catur klasik. Buat kalian yang belum tahu, Magnus Carlsen memutuskan untuk tidak lagi mempertahankan gelar juara dunia catur klasiknya. Dan sekarang motivasinya berpindah untuk dia menjadi pemain catur pertama yang memiliki Elo rating 2900. Magnus Carlsen sendiri bilang bahwa dia kehilangan motivasi karena harus berhadapan dengan Jan Nepomniachtchi lagi. Jan Nepomniachtchi akan bertarung melawan Ding Liren untuk perebutan gelar juara dunia catur klasik di bulan April sampai Mei di Astana, Kazakhstan. Yap, langsung saja kita lihat partai dari Magnus Carlsen di Norwegian Team League 2022-2023. Pegang bau putih, Magnus memulai dengan langkah E4 melawan Fidemaster Talaksen. Dia menjawab dengan E5, Magnus kuda F3, hitam kuda C6. Magnus Carlsen memainkan Ruy Lopez atau Spanyol. Hitam A6, putih gajah 4, hitam kuda F6, putih mengamankan raja, hitam gajah E7, dan putih D3. Hitam B5, putih gajah B3, hitam rokade pendek, dan Magnus Carlsen mendobrak dengan langkah A4. Magnus Carlsen memainkan langkah yang sebenarnya kita juga lihat ini menjadi andalannya ketika berhadapan dengan Jan Nepomniachtchi di perebutan gelar juara dunia yang kelima kalinya. A4 dimainkan, hitam gajah B7, putih kuda B D2, hitam D6, putih C3. Hitam kuda A5, jelas Magnus mundur dengan gajah C2 karena kekuatan bagi pemain putih dalam pembukaan Ruy Lopez adalah gajah terangnya. Hitam C5, putih benteng E1, hitam benteng E8, putih manuver dengan kuda F1, ciri khas melawan pembukaan Ruy Lopez. Hitam menteri C7, putih kuda G3. Hitam gajah F8, putih menyerang dengan gajah G5. Kuda mundur D7, putih mendobrak dengan H4. Hitam D5, putih H5. Hitam memukul pion di petak center, putih memukul balik. Hitam F6, gajah tarik mundur ke petak E3, hitam C4. Coba menempatkan kuda atau gajah di petak C5, itu yang ingin dilakukan oleh Fidemaster Talaksen. Magnus Carlsen memukul pion B5, pion memukul balik, dan Magnus kuda H4 terus melanjutkan rencananya menyerang di sayap raja hitam. Putih kuda H4, hitam kuda C5. Magnus Carlsen menarik menteri ke petak G4, hitam kuda A ke petak B3. Terjadi pertukaran benteng. Kemudian Magnus Carlsen kuda G3 ke petak F5. Talaksen mulai ketar-ketir, dia memainkan langkah gajah C8, mempin. Magnus Carlsen memindahkan benteng D1. Talaksen kuda E6, gajah menukar dengan kuda di petak B3, pion memukul balik. Magnus Carlsen langkah posisional raja H2. Talaksen seolah tak takut dengan ancaman di sayap raja yang dilakukan oleh juara dunia Magnus Carlsen. Dia benteng A2, coba mengganggu dari sayap menteri. Putih benteng D2, hitam mendobrak dengan B4, putih menolak dan malah memberikan pion dengan C4. Pion dimakan oleh Talaksen, tapi justru ini merupakan pion racun guys. Karena apa yang akan terjadi? Magnus Carlsen memainkan kudanya ke petak H6. Boom! Kuda tidak bisa dimakan karena pin. Raja bergeser, kuda satu lagi dikorbankan. Boom! Pion memukul kuda karena itu merupakan skakmat. Kuda F7 skak, raja G8, menteri memukul pion G6. Hitam benteng A7 dikorbankan, gajah memukul benteng. Magnus Carlsen sacrifice the knight, and di langkah berikutnya dia mendapatkan benteng hitam. Talaksen kuda F4, putih kuda H6 skak, raja H8, Magnus Carlsen menteri F7. Dengan tujuan skakmat di petak G8 sekaligus menukar menteri di petak C4. Menteri menukar, kuda menukar, raja G8, kemudian kuda D6, gajah E6, G3, kuda memukul pion H5, Magnus Carlsen gajah C5. Ya, di langkah ke-40 ini kita udah bisa lihat ya bahwa Magnus menang secara posisi, secara material, dan juga secara waktu. Hitam G6, kuda B7, sederhanakan permainan. Talaksen gajah H6, benteng D8 skak, raja F7, gajah memukul pion, gajah C1, benteng D1, langkah ke-44,
Videmaster dari Norwegia ini menyerah di tangan juara dunia. Kenapa teman-teman? Karena kalau dilanjutin, gajah memukul pion B2, maka benteng D1 memiliki ide berpindah dengan kuda D8, gajah di petak E6 akan jatuh. Apa kesalahan hitam? Ya kesalahannya melawan juara dunia pastinya. Tidak teman-teman. Yap, lawannya juga berat dan di sini hitam terpancing dengan memukul pion di petak C4. Seharusnya hitam bisa memainkan langkah benteng ke petak A6 atau gajah ke petak A6 di sini teman-teman. Tapi ini posisinya udah unggul buat putih. Dan permainan indah dari Magnus Carlsen. Apa komentar kalian buat game ini teman-teman? Saya juga ikut sedih nih karena ini merupakan ya bisa dikatakan era berakhirnya Magnus Carlsen ya teman-teman sebagai juara dunia. Apakah Magnus akan menjadi penantang juara dunia catur nantinya? Apa komentar kalian guys? Like, share, dan follow aku di Instagram juga TikTok buat dapetin konten menarik tentang dunia percaturan.